Baik, kuliah kita hari ini akan membahas tentang konsep reflection, khususnya dalam bahasa Java. Khususnya dalam bahasa Java. Ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang, sebelum mengenal apa itu reflection, kita akan lihat sebetulnya bagaimana implementasi bytecode di Java. Kemudian kita akan lihat apa itu reflection, ya. Bagaimana cara menggunakan reflection API yang disediakan oleh bahasa Java, ya, dan menunjukkan sebuah contoh ya tentang penggunaan reflection dalam sebuah real use case yang banyak digunakan. Lalu kita akan membandingkan juga reflection API ini dengan konsep lambda expression yang sudah pernah kita pelajari. Baik, kita mulai saja. Jadi pertama kita akan bahas dulu tentang apa itu bytecode ya di Java ya. Sebagaimana sudah diketahui bahwa ketika kita membuat sebuah program Java, biasanya per extension.java, itu kita compile dengan menggunakan compiler Java, JavaC ya, Java compiler, yang kemudian akan diubah menjadi sebuah file yang berekstensi .class ya. Ini berisi bytecodes yang bisa dipahami oleh Java Virtual Machine ya. Jadi ini bytecode ini adalah bahasa mesinnya Java Virtual Machine ya. Tapi yang perlu dipahami bahwa sebetulnya bytecode ini ya tidak harus berasal dari sebuah file .class yang sudah kita compile, tapi juga bisa berasal dari sumber-sumber yang lain. Maksudnya bagaimana? Sebetulnya mekanismenya Java Virtual Machine untuk bisa meload bytecode dari sebuah class ya ke memori itu dengan menggunakan apa yang disebut sebagai class loader. Jadi JVM punya yang namanya class loader ya. Dia akan membaca bytecode dari sebuah kelas ya. Kemudian kode kelas tersebut bisa dieksekusi. Ya. Defaultnya class loader yang dimiliki oleh JVM ya bawaannya itu memiliki kemampuan untuk melakukan loading dari 3 sumber. Yang pertama dari file system ini yang banyak biasa kita gunakan, kita compile dengan menggunakan JavaC misalkan semua kelas-kelasnya ya. Kemudian kita run main kelasnya sehingga dia bisa meload kelas yang diperlukan ya, baik itu main kelasnya maupun kelas-kelas lain yang digunakan oleh main kelasnya. Ya, yang kedua bisa juga menggunakan file yang disebut sebagai jar, Java Archive ya. Ini adalah sebetulnya kumpulan dari file-file .class ya dengan menggunakan struktur direktori sesuai dengan package-nya masing-masing ya. Yang kemudian di archive ya menjadi sebuah file yang terkompres, ya, mirip sebuah zip, ya. Tapi ekstensinya adalah .jar. Cara lain yang disediakan oleh class loader bawaan dari JVM adalah melakukan loading kelas dari network, ya. Misalnya adalah loading applet, ya, web applet. Ini dengan menggunakan sebuah browser kita bisa load sebuah applet, ya, yang kemudian class loadernya Java akan membaca URL dari applet tersebut, akan membaca isi dari bytecode dari kelasnya, kemudian akan mengeksekusinya di atas browser, ya. Jadi JVM-nya dieksekusi dari browser. Begitu. Nah, ini adalah berbagai macam tipe class loader bawaan yang disediakan oleh Java. Tapi sebetulnya kita juga bisa membuat sendiri sebuah custom class loader. Kita bisa membuat custom class loader, ya. Yang mana ini memungkinkan kita untuk meload kelas dari mana saja, ya, dari file, dari jaringan, dari memori, bahkan juga bisa meng-create kelas baru on the fly saat runtime. Oke, kita bisa mendefinisikan sebuah kodenya lalu meng-create on the fly pada saat runtime. Oke, ini yang disebut sebagai custom class loader. Oke, jadi custom class loader ini memungkinkan kita mengubah program on the fly. Ya, memungkinkan kita mengubah program yang dieksekusi on the fly ya, karena dia bisa meload any bytecode ya, any kode program ya yang kemudian dibaca oleh dieksekusi oleh Java Virtual Machine ya. Nah, kita bisa membuat sendiri class loader ini dengan menggunakan menurunkan dari kelas Java lang class loader ya. Tapi umumnya programmer tidak membuat sendiri class loader ya. Bisa kita lakukan tapi quite complicated dan tidak efisien ya. Cara yang biasa dilakukan oleh programmer untuk
meload sebuah kelas on the fly ya pada saat runtime adalah dengan menggunakan apa yang disebut sebagai reflection. Ya, dan Java menyediakan reflection API. Apa itu reflection? Ya, reflection itu adalah kemampuan dari sebuah bahasa pemrograman ya untuk melakukan refleksi ya terhadap kode program dirinya sendiri ya, melihat kode-kode program itu, misalkan kalau kita berbicara OOP, berarti mengetahui kelas-kelas yang ada apa saja, kemudian mengetahui metode yang dimiliki oleh sebuah kelas apa, sehingga dia bisa memanggil metode yang diperlukan on the fly pada saat runtime, ya. Jadi tidak harus diketahui pada saat sebelum compile nama-nama metodenya misalnya. Ya. Dan bahkan juga bisa dibuat untuk melakukan loading kelas-kelas baru yang pada saat compile time itu belum diketahui. Oke, sehingga kita tidak perlu menggunakan class loader untuk melakukan loading kelas-kelas baru pada saat runtime. Oke. Dulu pada saat belum ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya, komputer banyak dibuat dengan menggunakan kode-kode program komputer banyak dibuat dengan menggunakan bahasa assembly, ya. Pendekatan reflective programming ini common digunakan, ya. Karena dalam sebuah program dengan menggunakan bahasa assembly, ya, itu inherently dia reflektif. Artinya sebuah instruksi program itu juga sekaligus sebagai sebuah data. Ya, kan kita mengenal kalau software secara umum itu kan software adalah program plus data, ya. Yang kita kenal seperti itu ya, software adalah program plus data, gitu kan? Ya. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa-bahasa yang reflektif seperti assembly itu, ya, instruksi atau program itu bisa diperlakukan sebagai sebuah data. Artinya apa? Instruksinya bisa dimodifikasi. Ya. Kode programnya bisa dimodifikasi pada saat runtime. Ya. Self-modified code, self-modified program. Ya. Program yang bisa mengubah dirinya sendiri. Ya. Program yang bisa mengubah dirinya sendiri. Pendekatan ini kemudian menjadi tidak terlalu common ketika programmer mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Tidak common karena pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, betul-betul ada separasi yang jelas antara program dan data, antara instruksi dan data. Oke, instruksi itu melakukan manipulasi data. Tetapi ada bahasa-bahasa pemrograman tertentu yang memungkinkan kita mengubah instruksinya, ya. Ya, itu yang disebut sebagai reflection, ya. Program-program yang bisa mengubah instruksinya pada saat runtime. Oke, pada saat runtime mengubah instruksinya. Java menyediakan kemampuan ini dengan menggunakan apa yang disebut sebagai reflection API. Oke. Jadi dengan menggunakan reflection API ini, ya, pada saat kompilasi, ya, kita tidak harus mengetahui kelas-kelas apa saja yang sudah tersedia, metode apa yang harus dipanggil dan sebagainya. Ya. Semuanya bisa diinspek pada saat runtime, ya, sehingga kita bisa memutuskan memanggil sebuah metode tertentu ya pada saat runtime, atau melakukan pemeriksaan pada saat kita meload kelas pada saat runtime. Kita memeriksa apakah betul kelas yang di-load itu memiliki metode-metode yang disediakan yang kita perlukan, ya, berdasarkan interface tertentu misalnya. Oke, ini yang disebut sebagai reflection. Nah, bagaimana Java menyediakan reflection API ini? Ada beberapa kelas penting yang merupakan bagian dari reflection API-nya Java. Ya. Yang paling utama adalah kelas. Oke. Kelas. Ya. Jadi Java memiliki sebuah kelas yang bernama kelas. Java memiliki sebuah kelas yang bernama kelas. Ya, don't be confused. Oke. Ya, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa Java itu memiliki sebuah kelas yang bernama objek, ya kan? Yang mana seluruh objek yang ada di Java itu adalah turunan dari kelas objek. Ya. Dan selain kelas objek, Java juga memiliki kelas dengan C besar. Okay. Dan interestingly juga kelas ini, ya, dia juga merupakan turunan dari kelas objek. Oke. Nah, kenapa kok kita perlu memiliki kelas ini, ya?
Ini diperlukan untuk kita bisa menginspeksi isi dari sebuah kelas. Oke, diperlukan untuk menginspeksi isi dari sebuah kelas. Kalau kelas objek, waktu itu kita sudah pelajari, kenapa harus ada kelas objek, itu adalah sebuah ancestor yang generik untuk segala macam objek yang ada di Java. Ya. Sehingga kalau kita memiliki sebuah array of object misalnya, ya, maka sembarang objek bisa kita masukkan ke dalam array tersebut, ya. Meskipun mungkin not recommended ya pendekatan itu, ya, karena lebih disarankan menggunakan generic. Ya. Nah, kalau kelas ini dengan C besar ini, dia digunakan untuk melakukan refleksi terhadap kelas yang ada. Oke, melakukan refleksi terhadap kelas yang ada. Oke. Nah, kita akan lihat apa saja kemampuan yang dimiliki oleh kelas ini, ya. Yang pertama adalah dia bisa melakukan instansiasi objek, ya, yaitu menginstansiasi objek kelas, ya, kelas dengan C kecil, ya, sebuah objek yang biasanya diberi nama C atau kelas dengan C kecil, oke, sebuah objek. Pertama sebelum kita bisa mengakses kemampuan yang dimiliki oleh kelas itu, maka kita perlu menginstansiasinya terlebih dahulu. Oke, menginstansiasinya dengan menggunakan 3 cara seperti ini. Menggunakan 3 cara seperti ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan sebuah static method yang dimiliki oleh kelas-kelas tadi, yaitu class.forName. Parameternya adalah nama kelas yang akan kita instansiasi objek kelasnya. Ya. Ada juga literal dari masing-masing kelas, itu ada namanya .class. Oke, ini .class ini juga bisa kita gunakan untuk menginstansiasi sebuah objek kelas. Oke. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan metode getClass, yang mana semua objek di Java memiliki metode ini, getClass, ya, yang akan mengembalikan sebuah objek kelas. Nah, setelah kita bisa menginstansiasi objek kelas ini, ya, maka apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan objek kelas itu? Yang pertama yang bisa kita lakukan tentunya yang quite obvious adalah membuat instansiasi objek baru dari kelas tersebut. Ya, new instance. Ya. Jadi kalau saya punya misalkan seperti ini tadi ya, kelas C sama dengan kelas.forName Java lang string, ya. Lalu saya panggil C dot new instance, ya. Maka sebetulnya sama dengan saya memanggil new string. Ya, sama dengan saya memanggil new string. Oke? Nah. Lalu apa bedanya kita menggunakan new instance ketimbang dengan menggunakan new langsung nama kelasnya, new string misalnya? Perhatikan di sini bahwa ya, saya bisa menginstansiasi objek kelas ini dengan menggunakan sebuah string, literal string ya, dalam petik. Jadi ini kebetulan contohnya di sini adalah juga sebuah kelas string ya. Bisa juga misalkan saya punya Java lang number misalnya, atau Java util release misalnya gitu ya. Sehingga saya punya objek kelas dari release ya, kemudian saya lakukan instansiasi dengan menggunakan new instance. Berarti artinya apa? Ya, nama kelas ini ya, adalah sesuatu yang bisa kita parameterisasi. Ya, bisa kita parameterisasi. Oke? Sehingga memudahkan kita untuk melakukan ya, loading sebuah kelas on the fly pada saat runtime. Ya. Baik, jadi ini adalah ya, itu adalah satu cara menginstansiasi sebuah objek baru dengan menggunakan objek kelas. Ya. Di samping itu ada juga metode-metode lain yang dimiliki oleh kelas-kelas tadi. Ya. Ada yang namanya getClasses. Ya. Ini dipakai untuk mengembalikan semua interfaces dan parents classes ya, yang dimiliki oleh kelas tersebut. Kita bisa juga panggil getInterfaces untuk mengetahui kelas tersebut mengimplementasikan interface apa saja. Ya. Lalu ada getFields dan getMethods yang dipakai untuk mengembalikan daftar atribut, daftar fields, dan metode yang dimiliki oleh kelas-kelas itu. Ya. Kemudian
setelah kita mendapatkan sebuah metode tertentu ya, kita bisa menginvoke metode itu juga ya, bisa menginvoke metode. Itu adalah beberapa kemampuan yang dimiliki oleh kelas-kelas. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki objek kelas ya, maka kita bisa melakukan tadi reflection terhadap kelas tersebut. Kita bisa melakukan reflection terhadap kelas tersebut ya. Misalkan tadi ya kita menginstansiasi sebuah kelas string baru ya, atau misalkan ini sebuah kelas vektor misalnya, kita membuat objek vektor dengan menggunakan reflection. Oke. Dengan menggunakan reflection. Oke. Nah, salah satu contoh kegunaan penting dari reflection ini ya, yang banyak digunakan orang ya, dan nanti kita akan lihat contoh kodenya seperti apa, adalah untuk pembuatan plugin ya, untuk mengextend sebuah program ya yang ditambahkan tanpa harus perlu mengcompile programnya. Ya. Mungkin Anda sering jumpa ya, apa misalnya sebuah IDE misalnya. Apa kalian biasa menggunakan apa? Menggunakan Eclipse misalnya, atau menggunakan JetBrains, atau menggunakan VS Code misalnya. Ya. Kita bisa menginstal plugin kan ya, bisa menginstal plugin ya, tanpa harus mengcompile ulang IDE tersebut ya. Meskipun ada beberapa IDE yang memerlukan perlu restart gitu ya, perlu restart karena dia melakukan class loading terhadap plugin-pluginnya dilakukan pada saat restart, pada saat starting up ya, untuk performance consideration. Oke. Nah, jadi idenya adalah program IDE yang kita buat bisa membaca isi dari sebuah directory plugin tertentu ya, lalu dari nama-nama file, nama-nama kelas yang ada di directory tersebut, kita lalu melakukan loading kelasnya, membuat objek kelasnya dengan menggunakan class for name seperti ini. Lalu kita bisa inspect misalnya, misalkan plugin kita mewajibkan memiliki sebuah interface tertentu misalnya. Kita bisa cek apakah dia punya interface itu, kalau punya maka kita load misalnya. Ini contohnya, contoh penggunaannya. Oke. Nah, lebih spesifik lagi untuk class field dan class method itu memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai macam atribut-atribut untuk class field ya. Nama atribut yang dimiliki kelas itu apa, tipenya apa ya. Bahkan juga kita bisa memiliki getter dan setter dari field class ini. Ya, membaca dan mengset nilai field tertentu yang dimiliki oleh kelas itu. Oke. Semacam getter dan setter ya. Meskipun dia tidak memiliki getter dan setter, tanpa harus memanggil getter dan setternya, kita bisa membaca dan mengeset nilai field-nya ya. Selama field tersebut tentunya harus public ya, supaya bisa dibaca dan di-set. Oke. Kemudian ada juga class method ya, yang memungkinkan akses terhadap sebuah metode dari sebuah kelas ya. Kita bisa melakukan inspeksi terhadap signature dari metode-metode yang dimiliki oleh kelas tersebut ya. Nama metodenya apa, return value-nya, tipenya apa, parameternya apa saja dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita bisa memanggil metodenya ya on the fly dengan melakukan passing parameter yang dia perlukan. Oke. Nah, ini contohnya misalnya saya punya objek kelas dari kelas string ya. Kemudian get methods ini menghasilkan list dari metode yang dimiliki oleh kelas string ya. Kemudian saya menampilkan apa saja metode-metode, nama-nama metode yang dimiliki oleh kelas string tersebut misalnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh lain kegunaan reflection ya. Tadi dipakai untuk IDE ya. Contoh lagi yang lain adalah dipakai untuk application server. Application server ya. Nanti kalian akan belajar misalnya ketika pemrograman web ya dengan menggunakan J2EE Java Enterprise Edition ya, dengan menggunakan application server dan web server yang dimiliki oleh Java, itu dia bisa melakukan loading dari file-file jar atau file-file UAR ya, web archive ya, yang kita deploy ke server tersebut ya, yang kita deploy. Jadi dia bisa melakukan loading on the fly ya. Jadi dia bisa membaca kelas-kelas apa saja yang dimiliki di situ, terus apa yang harus dipanggil pertama kali ya, main class-nya dan sebagainya. Oke. Ya, dan juga untuk plugin ya, seperti misalkan Gedit itu dia menggunakan plugin yang bisa di load on the fly pada saat runtime. Oke. Nah, kita akan lihat lebih detail tentang penggunaan reflection pada contoh plugin ya.
Ya, Reflection bisa digunakan untuk membuat plugin ya. Ya, jadi sebagaimana diketahui banyak sekali software ya yang dia bisa di-extend capability-nya dengan menggunakan mekanisme plugin. Ya. Kalau di browser itu ada browser yang istilahnya extension ya. Di Chrome itu misalkan namanya adalah extension ya. Yang memungkinkan dia memiliki kemampuan-kemampuan tambahan tertentu. Ya. Sorry, kalau di Chrome ada dua-duanya, ada plugin dan ada juga extension. Ya. Nah, misalnya ya ini diberikan sebuah problem seperti ini, diberikan sebuah problem seperti ini. Kita membuat sebuah software spreadsheet ya, membuat sebuah software spreadsheet ya. Dan kita ketahui bahwa spreadsheet itu ada banyak sekali formatnya ya. Ada format XLS ya, binary formatnya Microsoft Excel. Ada XLS yang based on XML ya, extensionnya XLSX namanya. Ada ODS itu untuk open document format ya, ada CSV dan sebagainya. Oke. Dan bayangkan bahwa bagaimana caranya membuat sebuah software spreadsheet ya, yang mana kemampuan untuk membaca format-format spreadsheet itu bisa di-extend ya. Jadi misalkan tahun depan ada sebuah format spreadsheet baru gitu ya, misalnya, maka kita bisa mengextend ya, atau orang lain bisa membuat plugin untuk spreadsheet kita ya, untuk memiliki kemampuan membuka tipe file baru tersebut. Oke. Tanpa harus kita mengcompile ulang seluruh software spreadsheet itu. Oke. Jadi cukup dengan menambahkan kelas baru itu kemudian diinstal pada sebuah lokasi tertentu, maka kemudian dia bisa dibaca oleh aplikasi spreadsheet yang kita buat. Oke. Jadi requirement-nya adalah plugin itu diimplementasikan sebagai sebuah kelas ya. Untuk memudahkan program ya, kita mendefinisikan sebuah interface. Nama interface-nya adalah file loader. Ya. Jadi semua plugin yang nantinya akan bisa di-load oleh spreadsheet yang kita buat harus implement interface file loader. Oke. Kemudian requirement berikutnya adalah plugin itu diletakkan pada sebuah directory tertentu. Ya. Pada sebuah directory tertentu. Kalau misalkan ingin menambahkan format file yang ingin didukung, maka pluginnya cukup di-compile tanpa harus meng-compile keseluruhan aplikasi spreadsheet yang kita buat, kemudian di-copy ke directory plugin tersebut. Oke. Cara kerjanya requirement penggunaannya akan seperti itu. Oke. Nah, interface file loader ini kenapa kok kita tetap perlu interface ya? Karena ini untuk memastikan bahwa memang kelas plugin yang akan kita load ya, itu memang mengimplementasikan metode yang kita perlukan untuk membaca file. Oke. Sebetulnya bisa juga kan tadi kita punya get methods ya, kita punya get methods. Bisa saja misalnya dengan menggunakan sebuah convention bahwa harus punya sebuah metode dengan nama tertentu dan dengan signature tertentu. Oke, dengan nama tertentu dan dengan menggunakan signature tertentu. Sehingga pada saat kita melakukan loading dengan menggunakan reflection API tadi, kita cek metode-nya, metode dengan nama itu ada atau tidak. Kalau ada, kita cek signature-nya betul atau tidak. Kalau oke, berarti kita bisa panggil file loader tersebut. Oke. Tapi tentunya ini akan merumitkan ya, karena bisa jadi plugin developernya nggak tahu nih sudah kompatibel belum dengan spreadsheet tersebut, gitu kan? Nah, dan tidak bisa dicek pada saat compile time. Kalau kita menggunakan interface, ya, file loader interface ini kemudian digunakan oleh plugin developer ya untuk mendevelop file loader kelasnya yang baru, plugin yang baru, ya, maka si plugin developernya bisa memastikan bahwa dia pasti kompatibel dengan spreadsheet ini. Oke. Nah, contohnya misalkan saya punya interface file loader seperti ini. Ya. Yang pertama adalah metode untuk load file. Ya. Kemudian berikutnya adalah metode is supported. Ini untuk memastikan, untuk melakukan pemeriksaan. Kalau diberikan sebuah nama file tertentu, ya, file loader tersebut bisa nggak membuka file itu. Ya. Pengecekannya ya bisa simply misalkan menggunakan extension-nya misalnya based on extension. Kalau string file name-nya itu punya ekstensi itu, maka dia bisa digunakan gitu misalnya. Oke. Nah, kemudian untuk bisa membaca isi dari file itu dan menampilkannya di spreadsheet ya, maka kita perlu juga metode-metode yang digunakan untuk membaca isi sel yang ada pada file tersebut ya. Ya, yang didefinisikan di sini adalah get row count-nya, mengetahui berapa banyak jumlah baris yang ada di sebuah file, ya. Kemudian berapa jumlah kolomnya, get column count, ya, dan membaca isi sel tertentu, get cell pada row dan kolom
tertentu. Oke. Nah, idenya adalah seperti ini ya. Algoritmanya adalah kita membaca sebuah direktori, melakukan listing semua nama file yang ada pada direktori tersebut ya. Kemudian kita memanggil kelas for name ya dengan parameter adalah nama kelas yang kita baca dari direktori itu ya. Kemudian kita menggunakan get interfaces untuk melakukan pemeriksaan apakah file tersebut, kelas tersebut mengimplementasikan file loader ya. Kalau iya, maka kita instansiasi kelasnya, lalu kita panggil metode-metode yang diperlukan untuk membaca filenya, membaca berapa banyak jumlah row-nya, berapa jumlah kolomnya, dan isi sel-selnya. Oke, ya. Sehingga kita bisa seperti ini contohnya. Tadi yang pertamanya untuk mengetahui isi dari sebuah directory, kita bisa menggunakan file class yang dimiliki oleh Java I/O ya, new file, misalkan nama direkturnya adalah plugin misalnya, ya. Lalu ada metode yang namanya list, ini adalah melakukan listing terhadap directory. Jadi directory pada Java I/O ini ya diperlakukan sama seperti sebuah file ya, seperti sebuah file. Sebenarnya kita bisa cek dulu apakah dia sebuah directory, is directory. Kalau is directory baru kita lakukan listing misalnya. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini ya, yang saya lihat bahwa directory ini harus ada di class path. Ya, kenapa? Karena kalau tidak, nanti pada saat memanggil kelas for name seperti ini, ya, maka JVM akan melakukan pencarian nama kelas ini pada kelas path yang dikenali oleh JVM itu. Ya. Jadi harus definisikan, jadi harus di include directory pluginnya ke dalam class path pada saat runtime. Oke. Biasanya menggunakan sebuah environment variable ya, dari operating systemnya. Oke. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kemudian kita bisa melakukan iterasi untuk semua nama-nama file yang kita dapatkan dari tadi ini plugin ini, kemudian kita instansiasi objek kelasnya ya dengan menggunakan class for name. Oke. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap interface-nya ya dengan menggunakan metode get interfaces ya dan periksa semua nama-nama interface yang diimplementasikan ya. Jadi get interfaces ini return-nya adalah array of class, array of classes ya, array of class objects ya, array of class objects. Oke, array of class objects. Nah, kemudian kita bisa melakukan iterasi di situ, kemudian melakukan pengecekan nama dari semua interface yang dimiliki oleh objek kelas C ini ya. Kalau ada interface yang namanya equals to file loader ya, berarti ini betul sebuah kelas plugin yang kompatibel dengan spreadsheet kita. Otherwise, kelas tersebut bisa diabaikan ya, atau bisa juga misalkan ditampilkan pesan error whatever yang kita inginkan gitu. Oke. Nah, setelah kita memeriksa interface-nya, yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan instansiasi file loader-nya. Oke. New instance ya. Kita punya objek file loader. Perhatikan di sini the beauty of penggunaan interface tadi ya. Kita cukup melakukan casting ke interface-nya. Oke. New instance ini kan return-nya adalah sebuah objek ya. Dan objek itu kalau kita tipenya dia adalah sebuah objek, maka kita hanya bisa memanggil metode-metode yang dimiliki oleh kelas objek ya. Which is sesuatu yang bukan itu yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah memanggil metode-metode yang dimiliki oleh interface file loader. Sehingga kita perlu instansiasi dan di casting menjadi tipe file loader. Oke. Biasanya daftar plugin itu disimpannya ke dalam sebuah struktur data vektor. Ya. Vektor ini sebetulnya mirip seperti array list ya, mirip seperti array list ya. Tapi ada beberapa perbedaan tentang bagaimana cara dia mengextend ukurannya ya. Ketika dia array-nya sudah penuh, kemudian juga bagaimana kalau vektor itu dia thread safe ya. Sudah belajar kemarin tentang concurrency ya. Tentang concurrency. Ketika kita membuat sebuah kelas ya, kalau kita ingin memastikan ada operasi-operasi tertentu itu tidak diinterupsi ya pada saat thread-nya berjalan, maka kita harus synchronize. Masih ingat? Kita harus synchronize ya. Synchronize metode tersebutnya. Nah, vektor ini dia operasi-operasinya synchronize ya. Jadi dia thread safe ya. Berbeda dengan array list. Oke. Sehingga
program yang menggunakan vektor ini, operasi-operasi vektornya dia bisa dijalankan dengan aman dalam sebuah thread. Oke. Nah, misalkan di sini kita kumpulkan semua plugin yang kita baca dari direktori tadi ke dalam sebuah vektor, ya, sehingga kita punya array of file loader, ya, dalam vektor tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki instance-nya dengan menggunakan new instance tadi, ya, maka kita bisa memanggil metode-metodenya, ya, misalkan load file, ya. Sebelum load file, misalnya kita bisa melakukan pemeriksaan dulu. Tadi kan ada metode is supported, ya. Apakah dia support, ya, file dengan nama tertentu misalnya. Kalau dia support misalnya, ya, maka dia baru load filenya. Oke. Jadi ini adalah sebuah mekanisme untuk loading file, kemudian kita mencari dari semua vektor yang kita miliki, dari semua file loader vektor yang kita miliki, mana file loader yang mensupport file tersebut. Kalau kita menemukan file loader yang support tersebut, maka kita return true, berarti ada plugin yang sesuai, ya, ada plugin sesuai, ya. Dan di dalamnya kita melakukan pembacaan row-nya. Misalkan kita punya metode yang namanya add cell untuk memasukkan isi dari sebuah sel, ya, kolom baris ke I, kolom ke J, kita ambil datanya dari file loader get cell pada row dan kolom tersebut. Gitu. Oke, nah ini adalah contoh penggunaan load filenya. Nah, demikian itu jadi adalah contoh penggunaan pluginnya. Kita bisa extend lagi kemampuan ini, misalkan plugin untuk menyimpan file, misalnya, atau plugin untuk memproses data tertentu, ya. Misalkan plugin untuk membuat satu fungsi baru, ya. Kalau spesiesnya itu sama dengan sesuatu, ya, sesuatunya itu bisa di-load dari plugin, ya. Dari plugin kita bisa misalkan nama functionnya di situ apa, lalu kita bisa punya function loader, ya. Kemudian kita bisa punya metode is supported, ya, dengan parameter string nama functionnya. Kalau dia support, maka function yang disediakan oleh kelas function plugin tadi bisa kita load, misalnya. Oke, itu contoh penggunaan plugin. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada, kita lanjutkan ya. Baik. Berikutnya kita akan melihat tentang konsep di mana kode adalah argumen. Ya. Kode diperlakukan sebagai sebuah data. Jadi kita mempassing sebuah kode sebagai sebuah argumen. Oke. Dalam banyak bahasa pemrograman, ada beberapa bahasa yang natively dia bisa mensupport hal tersebut. Ya. Bahwa sebuah string misalnya itu bisa dieksekusi menjadi sebuah kode program, ya. Sehingga tadi saya katakan dia menjadi reflektif, bisa melakukan modifikasi terhadap instruksi yang sedang dieksekusinya. Oke. Nah, bisa juga sebetulnya hal-hal ini kita lakukan sebagai sebuah generic mechanism untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau kita melakukan sorting, ya, melakukan komparasi apakah dia menaik atau menurunnya, ya, itu dilakukan dengan menggunakan sebuah kode yang dipassing sebagai argumen, ya, untuk melakukan perbandingan. Misalnya saya ingin melakukan sorting daftar mahasiswa, ya. Definisi menaik dan menurunnya berdasarkan apa? Apakah mau berdasarkan usia misalnya, berdasarkan NIM, berdasarkan tinggi badan, berat badan, atau berdasarkan IP misalnya, atau apapun. Jadi kita bisa mempassing sebuah kode yang akan kalau perbandingkan kan biasanya kan binary, ya, comparing sebuah value dengan value yang lain, ya. Value 1 di-compare dengan value 2 misalnya. Kalau dia kode tersebut mereturn true, berarti value 1 misalkan lebih tinggi daripada value 2. Ya, kalau false berarti dia lebih rendah daripada value yang kedua misalnya. Oke. Contoh lain misalnya filtering. Ya, filtering. Saya membuat sebuah aplikasi misalnya untuk memfilter data e-commerce misalnya gitu, ya. Yang ingin kita filter berdasarkan berbagai macam filter-filter tertentu. Ya.
Akan sangat indah kalau kita bisa mendefinisikan fitur itu on the fly kan ya. Bisa didefinisikan on the fly. Jadi kita bisa mempassing sebuah string kode yang menerima parameter sebuah value tertentu ya. Kemudian simply kode yang di passing tersebut dieksekusi, kemudian dia akan return true kalau items tersebut lolos filternya, dan return false kalau item tersebut tidak lolos filternya. Misalnya seperti itu. Oke, ini contoh-contoh kasus di mana kita bisa mempassing kode sebagai sebuah argumen. Ya. Tentunya bisa juga kita menggunakan tadi ya, reflection seperti tadi ya. Tapi ada cara lain sebetulnya, di samping menggunakan reflection seperti tadi. Ya, cara lain adalah kita sudah kenal apa yang disebut sebagai lambda expression. Jadi sebuah ekspresi yang bisa dipassing, ekspresi yang bisa dipassing. Ya. Atau pada bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa C atau C++, itu kita bisa punya function pointer. Jadi nama sebuah fungsi, ya, atau pointer ke sebuah fungsi itu bisa dipassing sebagai argumen ke fungsi yang lain. Ya. Pointer ke sebuah fungsi bisa dipassing sebagai argumen ke fungsi yang lain. Ya. Nah, tapi ada juga bahasa-bahasa object oriented yang tidak mendukung lambda expression yang seperti ini. Ya. Kalau dia tidak mendukung, biasanya kita melakukan passing kodenya dengan cara mempassing sebuah string yang berisi nama dari kelas atau metode yang ingin kita panggil, ya. Atau kita melakukan passing berdasarkan objeknya. Oke. Ini sekilas ya, kalau kita belajar teori formal, mungkin Anda pernah belajar tentang di teori bahasa dan otomata, tentang apa yang disebut sebagai Turing mesin, yang mana instruksi itu disimpan sebagai serangkaian kode, ya, string dalam tanda petik ya, string yang dituliskan, yang disimpan di dalam pita mesin Turing itu, ya kan? Jadi artinya apa? Kita bisa mempassing kode ya dalam bentuk pita mesin Turing itu ke dalam Turing mesin, ya kan? Nah, kalau dalam teori yang lain itu ada yang disebut sebagai lambda calculus ya. Nanti mungkin itu bisa dilihat lagi ya di teori bahasa dan formal method ya. Tapi di kuliah ini kita akan coba melihat saja dari sisi praktisnya, dari sisi pemrogramannya seperti apa. Ya, ya. Kalau kita menggunakan lambda expression, ya kita tahu bahwa Java itu mendukung lambda expression dari sejak Java versi 8. Ya. Basically ini adalah sebuah ekspresi tanpa nama yang memungkinkan kita mempassing sebuah fungsi sebagai parameter. Contohnya yang pernah kita bahas adalah kita bisa punya sebuah event handler misalnya, sebuah event handler misalkan on click ya, on mouse over misalnya ya, on drag dan sebagainya ya, yang mana event tersebut harus dihandle oleh sebuah fungsi, Kalau kita traditional way-nya adalah kita membuat sebuah kelas baru yang memiliki fungsi tersebut, kemudian fungsi tersebut kita assign sebagai event handler-nya ya. Tapi cara yang lebih efisien dalam codingnya adalah kita menggunakan lambda expression. Jadi tidak perlu diberi nama ekspresi tersebut ya. Kita passing ya sebagai sebuah lambda expression untuk menghandle event tersebut. Oke. Kalau di Lisp bahkan ya semua adalah list ya. Bahkan kode program itu juga bisa dipandang sebagai sebuah list. Function itu adalah juga sebuah list. Jadi kita bisa melakukan passing sebuah function sebagai list. Ya, everything is list di LISP. Oke. Ini adalah lambda expression, sebuah ekspresi yang tidak memiliki nama. Ya. Kalau di bahasa C menggunakan apa yang disebut sebagai function pointer. Basically sebetulnya adalah alamat yang menunjuk ke function tersebut, ya, ke function tersebut. Ya. Sehingga kita bisa mempassing pointer tersebut, alamat dari fungsi itu ke sebuah fungsi yang lain. Ya. Ya, untuk kemudian dipanggil. Oke, beberapa bahasa prosedural lain pun juga support ya. Bahasa Pascal yang baru itu support function pointer. Oke. Nah, kalau di dalam bahasa object oriented programming ya, function pointer ini kadang-kadang masih dipakai ya, tergantung dari kemampuan dari bahasanya. Tapi di Java tidak ada function pointer. Tidak ada function pointer ya. Biasanya kita melakukan passing kode ya dengan menggunakan reference to object kalau di Java kan. Reference to object yang dia mengimplementasikan interface tertentu. Ya.
mengimplementasikan interface tertentu. Kalau di C++ ya bisa pakai abstract class ya. Ya, kode yang dipassing ini kemudian harus mengimplementasikan interface itu untuk kemudian bisa dipanggil. Jadi kita bisa mempassing any object di Java yang dia mengimplement sebuah interface sehingga kode yang dipassing itu bisa dipanggil. Ya, metode yang diimplementasikan dari interface itu bisa dipanggil. Oke. Nah, hampir semua bahasa OOP ini mensupport mekanisme pemanggilan dengan menggunakan interface ya. Bahasa-bahasa OOP yang support interface ini kita bisa passing kode dengan menggunakan mekanisme interface ini sebetulnya. Oke. Nah, tetapi yang menariknya adalah kalau kita berbicara reflection tadi ya, kita melakukan passing kode bukan dengan menggunakan interface kan. Ya, tapi dengan menggunakan sebuah string yang berisi nama dari kode yang akan dipanggil atau kalau dalam Java adalah nama kelasnya. Ya kan? Seperti tadi ketika saya membaca daftar isi directories plugin ya, file-file yang ada pada directory plugin ya, maka saya passing ke class.forName ya, sebuah string ya, sebuah string yang berisi nama dari kelas yang akan kita passing kodenya. Ya kan? Sehingga ini memungkinkan kita melakukan passing kode dengan menggunakan string nama. Dengan menggunakan string nama. Oke? Ya. Nah, dari nama tersebut maka kelasnya bisa kita inspeksi ya, kita bisa instantiate objek yang bertipe kelas tersebut ya. Kemudian kita bisa panggil ya, objek tersebut. Begitu. Nah, baik. Jadi sebagai penutup bahwa sebetulnya teknik passing kode ini merupakan teknik yang banyak dipakai ya dalam bahasa-bahasa pemrograman apapun ya. Tekniknya bisa bermacam-macam caranya ya. Kita sudah mengetahui bahwa bisa menggunakan lambda expression, ya kita bisa menggunakan function pointer ya, dan hari tadi kita coba membandingkan bagaimana kita bisa mempassing kode ya dengan menggunakan nama dari sebuah kelas ya. Bahkan juga bisa juga dengan menggunakan nama dari metode kan ya. Kalau saya passing string berupa nama metodenya ya, lalu saya panggil kelas get method ya dengan parameter adalah nama dari metode yang kita panggil, maka kita bisa memanggil metodenya ya. Jadi kita bisa menggunakan mempassing nama dari kode yang ingin kita inginkan untuk melakukan passing kode ya. Selain dengan menggunakan lambda expression kalau di bahasa Java mulai versi 8 ke atas. Ya. Ya, demikian kira-kira materi kuliah kita pada hari ini. Ya. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Oke. Insya Allah kita masih ada satu lagi pertemuan nanti hari Jumat. Ya. Hari Jumat ada satu lagi pertemuan. Kemudian UAS akan kita lakukan secara online. Bahan UAS adalah semuanya ya, dari awal sampai akhir. Ada yang nulis di chat? Oh, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah pada hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.